wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Semuanya dalam keadaan Sehat. Sekarang coba dulu diperhatikan mejanya apakah sudah rapi. Coba tengok dulu ke belakang. Apakah sudah lurus? Sudah. Nah, yang bajunya yang rapi dulu bajunya. Nah, yang ada masih sampahnya silakan dibuang ke luar. Sudah? Nah, sebelum dimulai proses belajar mengajar, maka sebaiknya kita mengadakan yaitu doa. Kenapa harus berdoa? Supaya ilmu nanti yang dipelajari cepat, mudah, dan menangkap ke pikiran kalian. Nah, untuk berdoa supaya dipimpin salah satu dari kalian. Silakan maju ke depan. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang Ibu absen, yang namanya dipanggil silakan disahut ya. Oke, yang pertama Ahmad Apandi, Hadir Ibu. Dipa Aminah, Ahmad Padlan, Hadir. Jenahara Mawadah. Hadir. Kenapa dia sakit? Oke. Maimunah Muhammad Ali Rahman, Hadir Ibu. Muhammad Fajri, Hadir Ibu. Nelly Narisa, Raisa Iyatun Nisa, Raihan, Lindi Darmayanti, Riyado, Wakiah Putri Irawan, Sipa Anggina. Oke. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap negara Republik Indonesia, maka marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke? Silakan semua anak-anak berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
mulai materi yang baru. Masih ingat pelajaran minggu semalam kan? Tentang apa pelajaran kita? Tentang software dan hardware. Apa itu software? Software adalah perangkat lunak yang digunakan dalam Microsoft Word. Sedangkan hardware itu apa? Perangkat keras. Bagaimana yang maksud dengan perangkat keras? Apakah bentuknya yang keras? Itu maksudnya? Enggak kan? Perangkat keras itu contohnya bisa monitoring. Terus apalagi? Coba anak-anakku yang masih ingat. Termasuk enggak CPU? Termasuk kan? Iya. Terus ini apalagi yang biasa kita tempat untuk ngetik, apa namanya? Keyboard. Ya, itu beberapa contoh dari perangkat keras atau hardware. Nah, sekarang kita lanjutkan materi yaitu software pengolah kata. Kalau minggu semalam dua-duanya ini software pengolah kata. Software itu tadi sudah kalian ketahui adalah perangkat lunak. Jadi dalam membuat suatu makalah atau tugas kelompok, biasanya anak-anakku semuanya bisa menggunakan program Microsoft Word. Jadi dalam Microsoft Word itu ada 3 kelompok yang disebut dengan toolbar. Yang pertama adalah itu yang disebut dengan toolbar standar. Apa tadi? Toolbar standar. Toolbar standar. Nah, toolbar standar ini mempunyai beberapa icon-icon yang mempunyai fungsi masing-masing. Jadi toolbar ini ada beberapa icon yang kecil-kecil yang fungsinya khusus. Yang pertama itu yang disebut dengan icon name blank document. Jadi icon name blank dokumen ini fungsinya adalah untuk membuat lembaran yang baru. Misalnya kalian membuat tugas kelompok menggunakan Microsoft Word. Jadi dibukalah dulu lembaran yang baru. Terus yang kedua ada yang disebut dengan icon open. Apa artinya open? Membuka. Apa yang dibuka? Dokumen yang tersimpan dalam komputer. Jadi kamu sudah ada menyimpan dokumen di dalam komputer. Untuk membukanya kamu menggunakan icon open, yang artinya adalah membuka. Selanjutnya adalah icon save. Save artinya save di sini menyimpan, bukan save untuk memasak ya. Di salah satu save memasak, bukan. Berarti save artinya di sini menyimpan. Menyimpan dokumen yang sedang dikerjakan. Misalnya kamu membuat tugas, nanti pada saat mengerjakannya takut mati lampu atau ada gangguan yang lain, maka terlebih dahulu disimpan supaya yang kalian kerjakan itu tidak hilang di komputer atau di laptop. Jadi tugasnya atau fungsinya adalah menyimpan dokumen. Bisa yang disimpan itu dokumen, bisa file, banyak bentuknya, bisa berupa contoh-contoh soal, apalagi yang coba kalian sebutkan, apalagi yang bisa disimpan? Video, bisa nggak? Misalnya kalian membuat video, terus foto-foto,
saat berrekreasi, kalian foto-foto, disimpan. Terus apa lagi? Dan masih banyak lagi ya kan? Terus lanjut habis save icon apa lagi? Copy. Icon copy. Copy di sini adalah pengertiannya memperbanyak atau menduplikat. Jadi kalau mau memperbanyak, misalnya kalian disuruh membuat tugas di rumah itu menjawab soal. Jadi berkelompok. Jadi kalau yang namanya kelompok berarti masing-masing misalnya terdiri dari 5 kelompok. Satu kelompok masing-masing harus ada jawabannya kan? Jadi untuk memperbanyak jawaban itu, gak usah lagi ketik satu persatu. Jadi menggunakan icon copy supaya banyak. Jadi apa pengertian copy? Memperbanyak. Terus icon apa lagi? Undo. Undo ini fungsinya membatalkan perintah. Membatalkan perintah yang sudah terlanjur diketik. Misalnya kamu membuat makalah. Ada yang sudah kamu ketik, tahu-tahu salah. Salah ini, gak cocok kata-katanya menurutmu. Mau dirubah lagi, mau ditukar. Jadi menggunakan icon undo. Artinya membatalkan perintah. Terus icon redo. Redo ini kebalikan dari undo. Kalau dia undo membatalkan, sedangkan redo mengembalikan kembali perintah yang dibatalkan. Jadi kebalikan dari undo, mengembalikan. Selanjutnya, icon apa lagi? Print. Pernah dengar print? Pernah Ibu. Print atau printer. Kalau dia printer itu alatnya. Kalau dia print itu prosesnya kan? Iya Bu. Pernah melihat printer? Pernah kan? Ibu. Printer itu fungsinya untuk mencetak dokumen. Selanjutnya printer preview. Printer preview ini fungsinya adalah sebelum kita melaksanakan print. Jadi kita lihat dulu dokumen itu. Istilahnya bisa juga dengan diedit dulu, diperiksa dulu. Apakah masih ada yang salah? Apakah masih ada kekurangannya? Apakah misalnya kalimat atau katanya itu ada yang salah-salah kan? Jadi sebelum di print, diperiksa dulu itu di layar printer preview. Terus selanjutnya adalah insert chart. Insert chart ini tugasnya adalah membuat bagan atau insert chart tabel. Bisa dimengerti tabel? Tabel itu terdiri dari beberapa kolom dan baris. Jadi kalau dia memanjang ke kanan itu disebut dengan kolom. Ini contohnya. Ini adalah contoh dari kolom. Nah, kalau dia ke kanan, ini dia disebut dengan 1, 2, 3, ini disebut dengan kolom. Sedangkan kalau dia kebalik ke bawah, ini disebut dengan baris. Jadi tabel ini terdiri dari 4 kolom dan 4 baris. Tadi kalau dia ke samping ini disebut dengan kolom. Sedangkan kalau dia berjejer ke bawah disebut dengan baris. Jadi dari contoh ini tabel ini terdiri dari
4 kolom dan 4 baris. Ya. Selanjutnya adalah insert ini tadi tabel ya, insert chart. Ini fungsinya adalah membuat grafik. Grafik itu ada yang menurun, ada yang mendatar, ada yang naik. Contohnya adalah contoh grafik. Ini biasanya cenderung kalau belajar bidang studi matematika, jadi menggunakan grafik kan? Sudah dipelajari kan? Sudah, Ibu. Oke. Nah, inilah beberapa fungsi, inilah beberapa icon yang terdapat dalam toolbar standar. Selanjutnya, toolbar formatting. Yang kedua, toolbar formatting. Jadi toolbar formatting juga mempunyai beberapa icon-icon yang mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama ada yang disebut dengan font. Font ini fungsinya adalah mengganti tulisan menjadi beberapa jenis-jenis huruf. Jadi tulisan itu, huruf-hurufnya itu, model-modelnya itu diganti. Kalau misalnya coba dilihat ada di beberapa dinding kita ini, ada di situ beberapa macam-macam tulisan kan? Coba ada yang tulisannya Pangeran Antasari, begitu contohnya kan. Jadi untuk model-model tulisannya itu kita menggunakan font. Jadi font itu fungsinya untuk mengganti beberapa jenis tulisan. Terus yang kedua adalah font size. Font size ini fungsinya adalah memperbesar atau memperkecil tulisan. Karena kadang ada yang tulisannya besar kan, ada yang tulisannya itu kecil. Biasanya apa saja yang menggunakan tulisan besar? Maksudnya ini tulisan besar di situ, tulisannya yang besar ya, bukan menggunakan huruf besar lain. Misalnya tulisannya besar angka 4, bukan angka ya, B, huruf B, ini huruf besar dengan tulisannya yang besar. Jadi bisa dipahami kan? Jadi font size di sini maksudnya tulisannya lebih besar, bukan menggunakan huruf besar. Oke. Terus ada lagi yang disebut dengan bold. Bold ini fungsinya adalah untuk menghitamkan atau menebalkan huruf. Pernah kalian lihat kan? Misalnya ada info anak hilang, baru ditulislah itu di bawah apa-apa tentang identitas anak yang hilang itu. Biasanya infonya itu, kata anak hilang itu akan ditebalkan dan diperbesar. Kenapa ditebalkan? Supaya mudah dan lebih cepat diingat. Itu. Jadi diperbesar dan ditebalkan atau dihitamkan. Nah, kalau misalnya lagi belajar bahasa Indonesia mengenai dongeng pelajarannya kan, ada di
biasanya judul itu dalam cerita atau dongeng menggunakan huruf yang dihitamkan atau yang ditebalkan. Pernah nggak kalian lihat? Ya kan? Kayak gitu. Oke, jadi bot ini fungsinya adalah menebalkan huruf atau menghitamkan huruf. Terus yang selanjutnya adalah italik. Italik ini fungsinya adalah membuat huruf menjadi miring. Jadi ini menolak saja, nggak ada, bukan orang aja yang miring. Jadi huruf juga ada yang miring. Ini juga biasa kalau dia belajar bahasa Indonesia menggunakan huruf miring kan. Misalnya materi tentang menggunakan kata umum dan kata khusus. Di dalam kalimat itu dibuatlah itu yang menggunakan kata umum itu menggunakan huruf miring. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Selanjutnya adalah underline. Underline ini fungsinya adalah memberikan garis bawah. Apa saja yang biasa dibuat garis bawah? Misalnya dongeng, apalagi puisi. Itu selalu dibuat garis bawah. Misalnya judul puisinya apa? Pahlawanku. Dibuatlah di bawah judul itu garis bawah. Jadi underline itu fungsinya memberikan garis bawah. Nah, terus ada lagi yang disebut dengan senter. Apa penerangan senter? Senter di sini bukan penerangan ya. Jadi senter di sini maksudnya adalah membuat kalimat atau paragraf berada di tengah-tengah. Jadi pas di tengah. Untuk membuat paragraf itu misalnya inilah di dalam laptop ini. Berada kalimat itu atau paragraf itu berada di tengah. Kiri dan kanan itu sama. Berada posisinya di tengah. Selanjutnya ada yang disebut dengan element left. Element left ini fungsinya adalah membuat paragraf atau kalimat rata sebelah kiri. Rata di sini pengertiannya adalah sejajar. Mulai dari misalkan lah, inilah contohnya rata sebelah kiri. Nah, contohnya ini adalah sebuah paragraf. Inilah yang disebut dengan rata atau sejajar yang sebelah kiri. Oke, selanjutnya adalah element right. Ini fungsinya adalah membuat kalimat atau paragraf rata sebelah kanan. Jadi ini kebalikan dari elemen left. Kalau elemen left rata sebelah kiri, elemen right rata sebelah kanan. Berarti contohnya ini rata sebelah kanan. Sampai di situ ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Terus ada yang disebut dengan line spacing. Line spacing ini adalah memberikan jarak antara baris.
Misalnya baris pertama ini, misalnya antara baris pertama dan baris kedua. Jaraknya ini di antaranya ini, itulah yang disebut dengan spasi. Nah, spasi itu ada yang digunakan 1, ada yang 1,5, ada yang 2, dan masih banyak lagi. Terus selanjutnya adalah numbering. Numbering ini apa fungsinya? Memberikan penomoran. Misalnya kamu membuat soal pilihan berganda 1 sampai 10. Jadi diberilah nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi inilah fungsinya, memberikan penomoran. Terus selanjutnya adalah buletin. Buletin ini hampir sama tugasnya, fungsinya sama-sama memberikan penomoran. Cuma bedanya kalau dia memberi langsung nomor, sedangkan kalau dia buletin bisa berupa simbol-simbol. Contohnya tanda bintang, nah ke sini sampai ke bawah, atau garis panah, atau garis penghubung. Jadi yang fungsinya ini sama-sama memberikan penomoran. Kalau dia numbering langsung dikasih nomor, sedangkan dia buletin berupa simbol-simbol. Nah, bisa dibedakan? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, Raisa, apa pertanyaannya? Di mana terdapat ikon italik? Ikon italik. Ikon italik itu berada pada toolbar formatting. Jadi yang tugasnya adalah untuk membuat kalimat atau kata menjadi garis miring. Oke? Nah, sampai di sini sekarang kita break dulu supaya suara. Oke, siap. 1. Nah, dijelaskan padanya supaya yang akan kemudian semangat lagi. Tangan diputar-putar, bergeputar. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lurus. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bergeputar. Tangan diputar-putar, peganglah daun. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri.
silakan dilakukan. Untuk lebih memahami lebih jelasnya sekarang saatnya kalian menonton sebuah video. Dari situ nanti baru kalian lebih paham. Oke, silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Fifra Tutorial. Video ini adalah part pertama dari pembahasan lengkap menu yang ada di Microsoft Word. Dan di part pertama ini saya akan mengulas tentang tab menu home yang ada di Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Word 2016, namun di semua versi Word dapat diterapkan ya teman-teman. Paling hanya akan ada sedikit perbedaan saja. Oke, agar durasi tidak terlalu panjang, langsung saja kita ke pembahasannya. Silakan buka Word kalian. Oke, di tab menu home terdapat beberapa grup yang bersitus atau pilihan yang kita butuhkan untuk pemformatan. Di sini terdiri dari grup clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Namun, sebelum kita membahas setiap grup tools yang ada, sebaiknya kita ketahui dulu fungsi indent untuk mempermudah dalam memahami tutorial nantinya. Oke, indent berfungsi untuk membuat atau memodifikasi struktur paragraf maupun menentukan batas teks pada lembar kerja di Microsoft Word. Sekarang kita masuk ke pembahasan grup tools. Pertama kita mulai dengan grup clipboard terlebih dahulu. Diawali dengan cut. Cut digunakan untuk memotong maupun memindahkan suatu teks baik kata, kalimat, paragraf, atau objek yang berupa gambar, tabel, maupun garis atau shapes. Kemudian copy digunakan untuk menyalin suatu teks atau objek. Lalu paste digunakan untuk menempelkan teks atau objek yang telah di-cut atau di-copy sebelumnya. Untuk format painter digunakan untuk mengulang perintah pemformatan sebelumnya. Sedangkan clipboard digunakan untuk menyimpan sementara baik itu teks atau objek yang telah di-copy sebelumnya untuk kemudian ditempelkan di bagian lain di dalam dokumen kerja kita. Sekarang kita masuk di grup font. Kita mulai dengan font. Font digunakan untuk menyesuaikan jenis huruf yang diinginkan, baik sebagian maupun keseluruhan dokumen kita. Selanjutnya, font size digunakan untuk mengubah ukuran huruf di dalam dokumen yang kita buat. Increase font size digunakan untuk memperbesar ukuran huruf, dan decrease font size digunakan untuk memperkecil ukuran huruf. Increase dan decrease font size pada dasarnya sama dengan font size. Selanjutnya change case. Change case terdiri dari beberapa pilihan, yakni sentence case digunakan untuk mengubah kata atau kalimat agar hanya di awal kalimat yang menggunakan huruf kapital. Lowercase digunakan untuk mengubah keseluruhan kata atau kalimat menjadi huruf kecil. Uppercase kebalikan dari lowercase, di mana keseluruhan kata atau kalimat diubah menjadi huruf kapital. Capitalize each word digunakan untuk mengubah setiap kata dalam kalimat agar di awal kata menggunakan huruf kapital. Sedangkan lowercase digunakan untuk mengubah setiap kata dalam kalimat agar di awal kata menggunakan huruf kecil dan huruf selanjutnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya bold digunakan untuk memberikan efek cetak tebal pada teks. Italic digunakan untuk memberikan efek cetak miring pada teks. Underline digunakan untuk memberikan garis bawah pada teks, baik tipis hingga tebal maupun berupa garis putus-putus. Selanjutnya strike drop digunakan untuk memberikan efek coretan pada teks.
Lalu subscript digunakan untuk memberikan tanda pangkat di bagian bawah, dan superscript digunakan untuk memberikan tanda pangkat di bagian atas. Kemudian, text effect and typography digunakan untuk memberikan efek pada teks. Text highlight color digunakan untuk memberikan efek stabilo pada teks. Font color digunakan untuk mengubah warna pada huruf. Lalu, di sini ada clear all formatting untuk menghapus atau membersihkan semua pemformatan pada suatu teks yang diseleksi, baik sebagian maupun seluruhnya. Kita melangkah pada grup selanjutnya, paragraf. Kita mulai dengan ballets. Ballets digunakan untuk memberi tanda pada satu atau beberapa paragraf menggunakan ikon tertentu, baik berupa bulatan atau jenis lainnya. Bahkan, kamu bisa mengunduh gambar dari laptop atau komputermu untuk menentukan ikonnya. Numbering digunakan untuk memberikan penemuan paragraf agar tampak berurutan. Multi-level list digunakan untuk membuat daftar atau penemuan berurut berdasarkan level masing-masing. Decrease indent berguna untuk menggeser paragraf ke sisi kiri, sedangkan increase indent digunakan untuk menggeser paragraf ke posisi kanan. Namun untuk pemformatan paragraf sebaiknya menggunakan fungsi indent yang tersedia di Ravel agar menggunakan penyesuaian. Selanjutnya sort digunakan untuk mengurutkan paragraf berdasarkan urutan abjad. Jika memilih ascending, maka paragraf akan diurutkan dari A ke Z, dan jika memilih descending, maka paragraf akan diurutkan dari Z ke A. Kemudian tanda paragraf digunakan sebagai penanda untuk mengetahui akhir suatu paragraf. Selanjutnya align left digunakan untuk membuat tulisan rata pada sisi kiri. Center untuk membuat tulisan rata tengah. Align right untuk membuat tulisan rata pada sisi kanan. Dan justify untuk membuat tulisan rata pada sisi kiri dan kanan. Berikutnya setting digunakan untuk memberikan warna latar belakang pada baris. Lalu border digunakan untuk memberikan garis terhadap teks atau paragraf. Selanjutnya kita melangkah pada grup style. Style digunakan untuk memilih secara cepat level teks yang akan kita buat. Selengkapnya untuk penerapan style, silakan klik link di deskripsi video ini. Berikut kita masuk ke grup editing. Di grup editing terdapat 3 pilihan alat, yakni find, berguna untuk menemukan suatu teks dengan cepat menggunakan bantuan navigasi di bilas sebelah kiri lembar kerja. Kemudian replace digunakan untuk mengubah teks baik satu persatu ataupun sekaligus. Lalu ada select yang berguna untuk memilih keseluruhan isi dokumen atau memilih objek yang terdapat di dalam dokumen kerja kita. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di next episode dengan pembahasan thumbnail itself. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah silakan dibentuk kelompok diskusi. Oke.
Kelompoknya terdiri dari 5 orang. Coba dibentuk kelompoknya dulu. Lembar kerja. Iya, kalau bisa nanti apa di iya, ini sama banyak orang. Oke, paham? Oke, silakan. Nanti kan kalau udah dalam menyajikan ke depan, nanti materinya itu juga pertanyaan kan? Satu kelompok dua pertanyaan.
Sudah? Uang 14 sudah sana?
Oke. Dua menit lagi ya. Iya, Bu. Oke, sekarang waktunya untuk menyajikan masing-masing kelompok ke depan. Yang pertama dimulai dari kelompok 1. Kepada anak kami kelompok 1 supaya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, kami akan mengenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nelina Riza. Saya Maimunah. Saya Sipa Aminah. Saya Adi Rahman. Saya Ahmad Afandi. Dan hasil diskusi kami adalah tentang halaman kerja Microsoft. 1. Baris paling atas yang menjelaskan nama file dan program yang sedang dibuka dinamakan Outvoice button. Yang kedua, baris kedua berisi Home, Insert, Backlighter, References, Mailings, Review and View merupakan head of menu yang kerja pull down jika teks menu diklik kanan dinamakan Quick Access. Apa ada yang mau ditanyakan? Untuk membuat dokumen atau lembaran baru digunakan ikon. New blank dokumen. Ya, betul? Oke, silakan kasih aplaus untuk kelompok 1. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau bertanya? Membuka dokumen yang tersimpan digunakan
Icon open betul? Betul, Ibu. Oke, kita kasih lagi upload dulu kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Jaya Sarah. Saya Ninja Mayanti, saya Redo, Saya Dika. saya Rehan. Hasil diskusi kami sebagai berikut. Halaman kerja Microsoft Word 2010 terdiri dari baris di bawah head of menu merupakan icon dari instruksi yang mendukung menu. Dua tanda panah miring ke bawah akan menampilkan kotak informasi jika disentuh dan ditahan beberapa detik dengan cursor mouse. Jika ada yang ditanyakan oleh teman-teman, kami persilakan. Oke, dari kelompok 1 ada pertanyaan? Silakan. Kerjakan menggunakan HP termasuk contoh komunikasi. Apakah yang langsung atau tidak langsung? Langsung. Ya, apakah jawabannya betul? Benar. Oke, kita kasih upload untuk kelompok 2. Oke, dari kelompok 3 silakan kemukakan pertanyaan. Berdiri aja, berdiri. Pengertian informasi adalah berita. Benar. Benar? Benar. Oke, kita kasih upload untuk kelompok 2. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Penampilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan. Kami dari kelompok 3 ingin Mempresentasikan. hasil diskusi kami, yaitu terlebih dahulu kami perkenalkan diri sendiri. Dengan saya Wakil Wirawan. Saya Raisa Ilya Delisa. Saya mau saya Menu akan tampil jika tanda-tanda miring ke bawah. Diklik kiri 1 kali. Dinamakan ribbon. Berada di sebelah kiri bawah jendela. Jendela Microsoft Word yang berfungsi untuk menampilkan informasi secara relevan mengenai perintah. Dinamakan baris status. Terkenal. Oke, dari kelompok 1 silakan kemukakan pertanyaan. Tempat menyimpan dokumen adalah Apa jawabannya? Siapa yang menjawab? Presiden. Ya, tempat menyimpan adalah flash disk. Oke, kasih upload untuk kelompok 3. Apakah saya berkenan? Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 2. Untuk membuat kotak padarik digunakan icon, tabel, dan cursor. Ya, terus aku kasih upload untuk kelompok 3. Cukup sekian isi diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bersatu ke depan. Jadi yang ibu panggil namanya nanti silakan maju. Oke. Yang pertama adalah Apip. Silakan maju ke depan. Oke. Ya, dekat maju. Oke, silakan dulu. Oke, dimulai dari yang pertama itu untuk hari ini kita dari kalau bahasa ada dulu prakteknya ya. Oke, nah sekarang coba pegang mouse-nya. Oke, nah, tadi kan sudah dijelaskan yang pertama adalah icon new blank dokumen, yaitu membuka lembaran yang baru. Coba ini ditutup dulu, coba klik close. Mana lebih mudah menggunakan ini atau menggunakan mouse? Oke. Iya, oke. Nah, coba mulai dari program. Oke, start. Terus pilih program. Komputer. Oke. Oke, coba open, buka dulu dokumennya. Coba dibuka. Terus di situ ada beberapa kan, coba pilih yang mana. Tadi kalau dia coba membuka, apa tadi kalau membuka? Open kan? Nah, coba buka. Terus pilih yang lagi. Nah, misalnya kan kalau ada data tersimpan, oke, kembali dulu, kembali. Nah, ini apa gitu? Oke. Copy. Ini tadi yang dilakukan jelaskan di copy. Terus tuh berarti harus mau mengcopy juga tanya paste dulu dan jadi. Nah, terus ekor anu tadi membatalkan perintah kan. Nah, terus di bawahnya lagi coba geser ke bawah. Nah, itu Credo itu apa? Mengendalikan perintah yang terlanjur dilaksanakan. Terus apa lagi?
gambar. Coba kembali ke awal. Tutup lagi. Iya. Sekarang yang perempuan dulu. Silakan dulu. Aktif. Coba Raisa. Coba buka dulu programnya. Nah, ini klik program. Yang ini yang kanan. Gitu kan. Tunggu yang tadi. Yang tadi yang mana? Ya. Oke. 2 kali. Coba. Coba, inilah lembaran yang baru. Tadi kan sudah dijelaskan new blank dokumen. Membuka lembaran yang baru sebelum memulai pekerjaan. Inilah yang disebut dengan lembaran baru. Belum ada yang diketik. Oke, misalkan ketik dulu, terserah apa yang mau kau ketik. 1 baris. Terserah. Nama saya adalah ini tes. Iya, masih. Misalkan ini tidak ada yang diketikkan, kita mau menebalkan. Coba di blok. Coba di blok dulu. Oke, coba perhatikan perubahannya ya. Kalau ibu klik plot, apa yang terjadi? Coba perhatikan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iya, tulisannya berubah menjadi hitam atau lebih tebal. Oke, selanjutnya coba diperhatikan lagi. Kalau ibu klik, Reza yang mengklik dulu. Italik. Coba ini tadi dia tunjuk. Oke, klik sekali aja. Yang kanan, yang kanan. Oh, yang tunggu. Belum. Oke. Nah, yang kiri ya. Nah, coba klik yang kiri. Kita bergeser kursornya, makanya nggak jadi. Oke, coba perhatikan. Bagaimana? Miring kan? Oke, kalau ibu klik lagi underline, Garis bawah. ada yang bergaris Bawah. Oke. Kalau center,
silakan dulu ya. Silakan dulu ya. Nah, jadi untuk latihan berikutnya yang lain-lain yang belum jadi tadi tampil itu nanti kita latihan di minggu depan. Oke? Silakan dibaca di rumah materi kita hari ini supaya minggu depan kalau kita praktek kalian cepat mengerti. Oke? Oke. Sekarang Ibu ambil kesimpulan dari pembelajaran kita. Materinya tadi apa materinya? Software. Jadi kalau kita menggunakan Microsoft Word ada beberapa atau 3 yang disebut dengan toolbar. Yang pertama toolbar standar, yang kedua toolbar formatting, yang ketiga toolbar drawing. Terus toolbar standar itu memiliki beberapa icon-icon. Yang pertama itulah yang disebut mulai dari new document sampai dengan insert chart. Terus yang kedua toolbar formatting, yang dimulai dari icon font sampai yang terakhir tadi bulletin. Nah, sampai di sini masih ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang proses belajar kita ditutup dengan doa. Nah, kepada anak kami supaya maju ke depan memimpin doa. Sudah? Oke, sebelum berdoa dulu, ini Ibu kasih dulu tugas. Tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Oke, kalian kerjakan di rumah masing-masing. Ini tugas pribadi, enggak kelompok lagi. Oke. Silakan lagi maju ke depan Ibu pintu. Mulai. Oke, dengan berakhirnya proses belajar mengajar kita hari ini, Ibu sudahi dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sekarang waktunya anak-anakku semua pulang. Langsung ke rumah masing-masing ya. Tidak ada lagi yang ke sana kemari. Oke, ketua kelas, silakan siapkan supaya bubar. Oke, siap-siap untuk pulang. Siap. Dulunya. Siap.
Oke, yang rapi barisannya. Dua kali saja, dua kali. Oke. Yang rapi. Kepada ibu guru kita, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mulai dari baris yang pertama. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut.